Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini pesannya itu tentang hal-hal penting yang perlu kamu tahu. Jadi ini pesan yang memang saat ini kamu butuhkan. Kita bakalan lihat nanti apa yang akan hadir. Bakalan aku cek dulu energi kamu sekarang, energi kamu ke depan. Karena ini adalah general reading, jadi tidak perlu pick a card. Fokus sama diri sendiri. Kalau masih mikirin tentang seseorang atau bahkan overthinking tentang sesuatu, diredakan dulu, tenangin diri dulu, relax gitu. Nanti kalau misalnya memang kamu butuh ini sebagai pick a card, tinggal bilang aja, komen di bawah, nanti aku buatin pick a card untuk update energinya. Cuman untuk saat ini kita general dulu. So, nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Zodiak itu sebagai pemanis aja, bukan penentu. Kalau kamu dengar suara ayam berkokok di belakang, karena ada ayam di belakang rumahku. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya dan baru di channel aku, hai, gimana caranya? Fokus aja sama readingan ini sekarang. Karena kan tidak perlu pilih kartu ya, gitu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini, jadi siapapun yang klik video ini pesannya untuk diri kamu dan ini timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kita bakalan cek dulu energi kamu seperti apa saat ini. Beberapa dari kalian disaranin untuk benahi kehidupan, start mungkin dari personal dulu gitu, dari apa yang ada yang bisa kamu kontrol dulu gitu, entah diri kamu, entah konsumsi yang kamu kasih ke diri sendiri, makanan-makanan atau minuman-minuman atau bahkan konsumsi untuk pikiran sendiri gitu. Lalu nanti kamu benahi lingkungan sekitar kamu. So aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini seperti apa. Saya bakalan cek energi kamu saat ini. Ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini bisa energi kamu atau orang-orang yang di sekitaran kamu saat ini yang cukup dominan. But what I see, di sini juga energi Aries, Leo, Sagittarius. Lagi semangat banget soal money, finansial, soal karir. Kalau aku lihat beberapa dari kalian ada yang datang ke tempat baru untuk karir atau berada di satu perusahaan baru atau mengerjakan hal baru, project-project baru. Yang aku lihat di sini potensinya untuk beberapa bulan ke depan emang diharuskan untuk fokus ke money, ke keuangan atau ke karir. Energi Ace of Pentacle itu ibaratkan kita dikasih rezeki dalam bentuk sesuatu hal. Cuman energi Ace of Pentacle juga ibaratkan kadang-kadang rezekinya besar nih gitu. Ada orang yang pintar untuk mengolah itu agar bisa bertahan lama, ada orang yang habis gitu, tiba-tiba langsung habis gitu. Jadi kamu pilih yang mana? Oke, kita bakalan lihat hal-hal yang mungkin seperti tantangan untuk saat ini ya. Sebenarnya tidak ada problem dalam bentuk luar. Ini lebih seperti dalam diri sendiri. Eight of Swords itu seperti kayak overthinking tentang ketakutan yang kamu punya, insecurity yang kamu punya, atau bahkan terjebak sama ilusi kamu sendiri. Nah, ini dibuatnya karena pengalaman pribadi atau ketakutan di dalam diri sendiri. Nah, yang menghambat kamu untuk achieving sukses atau mendapatkan konsep kesuksesan adalah ketakutan diri kamu sendiri di sini. Kalau kamu lihat gambarnya di sini, dia terjebak gitu di dalam lingkaran yang seperti penjara pedang ini gitu. Tapi sebenarnya ikatannya tidak terlalu kuat juga gitu, bisa lepas sendiri. Tapi karena sengaja menutup mata dan tidak mau melihat fakta, tidak mau melihat realita, atau bahkan tidak mau untuk menyelamatkan diri sendiri, akhirnya terjebak. Padahal semesta udah ngirim pesan, semesta udah ngasih inspire, udah ngasih inspirasi gitu. Tapi terjebak sama pikiran sendiri itu paling bahaya loh. Karena gak akan ada orang yang bisa memahami cara untuk nyelamatin kamu kecuali diri sendiri gitu. Karena kan ada di dalam diri pikirannya. Nah, di sini kalau kamu lihat juga sebenarnya bukan penjara, ini bisa tinggal berdiri terus keluar dari sini ibaratkan gitu. Jadi masalah yang kamu anggap besar sebenarnya tidak besar. Ilusi itu yang membuat besar.
gitu. So di sini disarankan untuk punya rasa percaya diri buat bisa menghadapi situasi yang sekarang. Percaya kalau kamu mampu, percaya kalau Tuhan akan melindungi. Yang aku lihat dari energi The Nine of Swords sendiri, ini juga ngomongin soal semangat nantinya untuk bisa menghadapi hal-hal yang mungkin jadi beban atau hal-hal yang menghambat diri kamu, atau bahkan ini lebih seperti punya rasa semangat untuk berjuang kalau aku lihat. Nah, kita balik ke sini. Ace of Pentacle di sini ini dalam bentuk manusia juga bisa sih kalau aku lihat. Yang namanya rezeki kan banyak ya, ada yang temen, ada yang keluarga, cinta, ada yang bentuknya juga money, keuangan. Cuman karena ini adalah Ace of Pentacle, ini bentuknya memang kita bisa lihat, bisa pegang gitu, bisa kehadiran seseorang dalam hidup kita yang menyemangati, mensupport, atau bisa menginspirasi, atau bahkan dalam bentuk finansial. Nah, energi The Four of Wands di sini untuk beberapa dari kalian planning buat punya komitmen. Contohnya, kalau kamu fokus ke percintaan, di sini ada hubungan yang lebih lah kalau aku lihat yang menanti dirimu. Tapi kalau tidak fokus ke percintaan, ini seperti kayak kamu berada di dalam satu lingkup baru untuk pekerjaan, project-project baru juga ada. Terus kalau aku lihat ini kerjasama juga ada. So energi The Four of Wands itu kayak we build something, kita bangun sesuatu. Nah, konsep kita ngebangun sesuatu kan idenya sama niatnya harus ada dulu gitu. So energi kamu seperti yang sekarang sebenarnya mampu untuk membangun apa yang kamu pengen bangun, tapi karena ada ketakutan yang akhirnya ngebuat kamu stuck. Jadi yang harus dirilis adalah ininya dulu gitu, ketakutannya dulu gitu. Yang bikin kamu takut, yang bikin kamu ngerasa tidak bisa bergerak, itu dirilis dulu. So kita bakalan lihat energi ke depan seperti apa, your energy in the future. Kadang-kadang ini juga akan bikin sakit secara fisik ya, bisa pusing banget atau bahkan kayak nggak enak badan lah gitu, pikiran-pikiran seperti ini. So you need to realize it. So di sini kalau aku lihat ke depannya, intuisi akan semakin kuat. Kamu akan dikelilingin sama orang-orang yang giving you information yang baik lah gitu, atau bahkan dikelilingin sama spirit guide yang bisa ngebantu mengarahkan. But what I see di sini yang penting adalah niat, intention, maunya apa. Kalau tidak tahu maunya apa, kamu akan terus-terusan bingung, akan selalu kewalahan. Pertama di sini kamu dapat Ace of Pentacle di yang energi sekarang. Nanti dapat Ace of Cups. Jadi nanti akan ada sesuatu yang memenuhi hati. Tapi progresnya adalah harus benahin dulu. Keluar dulu dari belenggu itu yang membelenggu diri kamu. Gunakan intuisi dan kepintaran kamu. Kita kan punya skill, punya kepintaran, punya kemampuan, digunain. Kalau nggak digunain sayang, tumpul nantinya. Malah nggak akan bisa ngebantu kamu gitu. Tapi tentuin dulu juga niatnya. Jadi saat kita punya niat, oke, aku pengen punya usaha, contoh. Suatu saat sudah punya niatnya, bikin planningnya, percaya sama kemampuan diri sendiri gitu. Stepnya seperti itu. Dan hadapi ketakutannya. Karena kalau ketakutan itu konsepnya akan terus ngejar kita. Akan semakin besar, tapi sebenarnya besarnya itu cuma ilusi doang gitu. Ternyata, ketakutannya dari kemarin ternyata segede semut ya gitu. Kalau mampu untuk menghadapi itu. Eight of Wands di sini energi kedepannya memang awalnya agak overwhelm, kewalahan karena kesibukan, cuman lama-lama bisa dan mampu untuk bisa mengatasinya. Karena aku lihat dari Eight of Wands ini kan konsepnya kayak tornado. Ini bisa kayak konsep tsunami fakta lah gitu. Jadi nanti dapat informasi atau dapat pemahaman yang sangat rasional, walaupun lebih kayak bikin kewalahan gitu, tapi informasinya yang datang benar gitu. Ini juga ada konsep healing chaos, di mana ada hal yang mungkin kita lepasin, mungkin semesta yang ngelepasin itu, tapi itu adalah awal mula untuk bisa ngebantu kamu buat kehidupan yang lebih baik lagi. So, gunakan pengalaman pribadi, jangan lupa untuk lebih banyak baca buku, belajar, dan segala macam, jadi nambahin ilmu itu akan sangat ngebantu. Insting dan intuisi akan semakin besar nantinya, dengerin, kalau nggak didengerin sayang banget.
kayak menyanyiakan informasi yang datangnya dari diri sendiri itu sayang banget. Yang ada akan semakin gak jelas nanti kehidupannya. Energi the Three of Wands yang aku lihat yang Three of Wands itu adalah konsep dimana kita ngebuat jembatan kita sendiri untuk ngeraih apa yang kita mau gitu. Jadi tentukan gitu, maunya apa, butuhnya apa. Dan di sini nanti ada fulfillment di dalam perasaan kamu, di dalam hati kamu ngerasa senang. Nah, spesifik untuk yang looking for love, di sini there's a new love that come in. Ada harapan baru soal percintaan, atau bahkan kayak yang kemarin sudah ditanamkan itu akan tumbuh gitu. But kalau aku lihat di sini ada ketulusan gitu. Nah, ketulusan datang dari diri sendiri juga. Kalau kitanya tulus, we attract people yang akan tulus juga gitu. Pahamin konsep ketulusan apa. Kita bakalan lihat ke apa yang akan hadir. Ini yang mesti kamu tahu saat ini. There's spread cutting the apa yang perlu kamu tahu saat ini? Okay. What do you need to know? This moment. Pertemuan yang kita pilih sendiri. The lovers itu adalah konsep choices. Di dalam kehidupan kita akan selalu akan memilih. Kita diem pun gak milih apa-apa, itu adalah pilihan. Jadi pilihlah sesuatu yang sehat untuk diri kamu. Beberapa dari kalian mungkin akan sering lihat angka kembar kayak 11-11, 12-12, 2222 gitu. Itu mungkin jadi simbol yang important atau tanda-tanda yang penting untuk diri kamu. But the flower of life itu adalah koneksi konsepnya. So yang penting untuk saat ini dan yang akan hadir adalah sebuah koneksi. Kalau kita egonya masih besar, arogannya masih besar, ego toksiknya juga masih besar, terus juga kita pun tertutup matanya oleh ambisi dan kepengenan dan nafsu, kita nggak akan mampu melihat hal yang indah gitu. Akan selalu ngejar hal yang kita pengen terus, padahal yang kita butuhkan itu kosong terus, jadinya akan selalu ngerasa kurang. So konsepnya, pikirannya dirubah, penuhin apa yang kita butuhkan dulu gitu. So energi the lovers itu pertemuan dengan seseorang, dengan partner, dengan sahabat, dengan sosok manusia yang bisa menyemangati kita, atau bahkan sosok orang yang kayak bekerja sama kita gitu. So the lovers ini bagian dari pilihan-pilihan hidup. Balik lagi, segala pilihan yang kita punya itu ada koneksinya, ada arahannya, ada artinya. Pahamin arti tersebut. Nanti the flower of life datangnya mungkin kayak informasi dari semesta. Kenapa aku ketemu dia? Kenapa aku jalanin hal ini? Kenapa aku bekerja hal ini gitu? Pekerjaan aku kenapa ini? Nanti akan paham. The King of Wands positifnya adalah mandiri. Terus juga punya ambisi, punya passion. Arahkan itu. Arahkan hal tersebut untuk hal-hal yang bentuknya kayak pekerjaan, karir gitu. Tapi kita harus tahu moral kita harus kuat gitu. Negatifnya dari energi The King of Wands biasanya tidak paham konsep dasaran di mana. Jadi manusia itu yang namanya nafsu, ambisi, obsession, kepengenan itu tidak ada dasarnya sebenarnya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita lapar kan, kita makan, sebenarnya kalau kenyang stop, that's it gitu. Tapi yang namanya nafsu kalau kita isi terus nggak akan ada dasarnya gitu, ibaratkan kayak kita nuangin air ke lautan gitu. Kapan penuhnya gitu ibaratkan. Jadi yang buat standar untuk konsep kepuasan adalah diri kita sendiri, pribadi kita. Dari mana dia buat konsep standar untuk kepuasannya atau dasarnya? Ini bisa dari pengalaman hidup, dari apa yang kamu butuhkan tadi gitu. Jadi kita harus tetap balance gitu. Punya semangat boleh, tapi kita juga harus tahu konsep kepuasan gitu. Jadi yang kita penuhin bukan cuma kantong, bukan cuma nafsu, bukan cuma kepengenan, tapi kita penuhin hati juga gitu. So the lovers di sini ada pertemuan yang indah sebenarnya, terorkestra sama semesta gitu. Cuman yang aku lihat di sini yang penting adalah ini chemistry. Chemistry itu tidak bisa dibohongi gitu. Jadi lebih apa ya, bisa dibilang pilihlah sesuatu yang sehat untuk dirimu gitu. The bottom of the deck ada the Wheel of Fortune. Kamu dikasih satirnya sendiri sama semesta. Mau kayak gimana?
dipertemukan sama orang-orang mau kayak gimana hubungannya. Itu kamu sendiri yang tentuin. Aku bakalan spesifik ke bawah sini ya. The lovers. What do you need to know about the lovers? Ya, beberapa dari kalian yang important saat ini juga percintaan kalau aku lihat gitu, pertemuan dengan seseorang. So, percintaan tuh bukan cuma kayak menguras emosional saja ya, tapi hal-hal yang indah-indah juga gitu. Ini hapus dulu ilusinya kalau aku lihat. Lebih apresiasi orang-orang yang support you. Tempatkan diri kamu sama lingkungan yang supporting. Itu penting banget gitu untuk keselamatan mental, keselamatan jiwa dan raga gitu. Ini harus ada sesuatu yang ditanggalkan dari masa lalu, yang dilepasin untuk bisa meraih kehidupan percintaan, pekerjaan, atau finansial yang lebih baik lagi gitu. Sarannya adalah istirahat dulu sejenak. So, energi itu Four of Pentacles sama Four of Swords itu konsepnya kayak kita punya energi kemarin dikuras sampai dimana punya ide pun kayak udah habis gitu. Kalau udah momen tersebut, yang kita bisa lakukan adalah diam dulu, istirahat gitu untuk ngisi energi kita, baru nanti kita bisa usaha lagi. Nanti yang ilusi akan terhempaskan, yang jadi ilusi kita akan pokoknya clear lah semuanya gitu, baru nanti kita bisa lepasin itu. So, yang akan hadir ini ngomongin soal achievement kalau aku lihat. Beberapa dari kalian akan melakukan perpindahan. Ini perpindahan bisa pindah jabatan kalau di pekerjaan, atau pindah kerja, atau bahkan punya pekerjaan atau lapangan pekerjaan, atau bahkan kayak beda bidang pekerjaan. Ada juga yang pindah tempat, lingkungan di sini gitu. Be mindful about your dreams. Your dreams have meaning. Mimpimu ada artinya di sini. Kalau kita tidak punya rationality, kita selalu terjebak sama ilusi, kita nggak akan bisa membedakan mana mimpi yang memang important, mana mimpi yang cuma kayak ya udah ilusi belaka gitu. Kenapa di sini dalam mimpinya ada swords itu ngomongin soal rationality gitu, logic. Itu tetap harus dipegang. Setiap mimpi ada artinya. Kadang-kadang artinya ada yang harafiah, kadang-kadang kita harus artikan lebih lagi gitu. Jadi coba writing your dreams, ditulis nih mimpi-mimpinya gitu. Nanti mungkin beberapa saat bisa kamu artikan gitu. Jadi nggak perlu langsung diartikan gitu. So, the bottom of the deck ada the Ace of Wands di sini. So, yang important harus kamu penuhin juga, yang harus kamu fokusin adalah passion dalam kehidupan. So, apresiasi esensi atau hal-hal kecil dalam kehidupan sebenarnya yang bikin kita sustain, yang bikin kita untuk bertahan hidup, bukan hanya achievement, aku punya rumah, aku punya duit 1 T gitu, atau aku dapetin si A di si B. Sometimes yang membuat kita bertahan adalah hal-hal receh dalam kehidupan, hal-hal sepele gitu. Yang contoh simpelnya kayak ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman gitu, hahi sama teman gitu, atau bahkan kamu bisa beli makanan-makanan yang kamu sukain gitu, hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat simpel gitu. Itu yang sebenarnya bikin kita bertahan. Lebih curahkan dan apresiasi ke hal-hal tersebut. Jadi dibuat kecil-kecil dulu gitu, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu bahagia, and then nanti nextnya akan lebih besar lagi gitu. So, aku bakalan lihat ke sini. Ini what will you achieve dalam waktu dekat, apa yang bisa kamu raih dalam waktu dekat. Happiness, kebahagiaan. Ini kebahagiaan konsepnya simple, bisa sama teman-teman, sama kamu bertemu sama sahabat, kamu bertemu sama orang-orang yang kebetulan yang jalan. Jadi the dolphin di sini kan ini konsepnya simbol kesetiaan. Kebahagiaannya dasarnya dari kesetiaan juga. Tapi ini adalah bentuk yang sederhana kalau aku lihat happiness-nya. Tapi itu tadi, walaupun bentuknya sederhana, itu seperti yang membantu kamu bertahan hidup. Ini fokus, nanti kalau aku lihat dari hal-hal yang kamu fokuskan, ada sesuatu yang kamu dapat. Ya, ini ada kesederhanaan di percintaan juga. Ini pemahaman akan lebih dewasa lagi.
Terus di sini juga ada hidup akan jadi lebih rapih lagi, perubahan mungkin di lifestyle juga. Kalau aku lihat perubahan di lifestyle juga penting di sini. Kamu bisa seeing a bigger picture gitu. Jadi contoh misalnya orang-orang cuma bisa ngelihat 1 langkah, kamu bisa ngelihat 5 langkah ke depan. Dan di sini ada yang akhirnya bisa liburan, bisa jalan-jalan. So aku bakalan lihat aku bakal lihat the outcome of the situation dari Lenormand. Nanti beberapa dari kalian hidupnya akan kayak lebih naik ke atas saat kamu mampu untuk memutuskan apa yang harus diputuskan. Melepaskan apa yang harus dilepaskan gitu. Konsepnya kayak pohon yang tumbuh kan meruntuhkan daun-daun yang mati gitu. Jadi kayak konsep musim gugur lah gitu. Digugurin dulu tapi nanti akan tumbuh sesuatu yang lebih gitu. Itu bisa kebiasaan, pemahaman, kontemplasi, tapi harus gitu. Ada komitmen dalam waktu dekat. Surprisingly untuk kalian yang looking for love, yang tadi aku bilang kehidupan percintaannya akan lebih baik di sini. Karma-karma yang kemarin karma-karma buruk kemarin akan dilebur. Terus di sini ada ini konsep pertemanan, children. Ini bisa saran. Hangout sama teman-teman kamu dulu gitu, atau bahkan nostalgia zaman dulu kayak gimana, atau bahkan di sini kayak hubungan yang harus difokusin bukan hanya percintaan tapi juga pertemanan di sini gitu. Happy, bahagia sama teman-teman, having fun sama teman-teman, itu bisa ngebantu kamu untuk bisa punya kayak booster energi yang lebih baik lagi. Also, di sini juga tadi komitmen yang akan membawa kebahagiaan. Ada ring di sini. Ada komitmen ke depannya. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tampil lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!